wabarakatuh. Hadirin muhtarin jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa bermuajahah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan puasa kita kemarin diterima Allah SWT. Sebelum puasa saya ditelepon teman dari Singapura. Pak, kayaknya di Singapura puasanya hari Ahad. Jadi saya sudah berharap-harap, oh ya berarti kalau Singapura Ahad, Batam juga Ahad gitu. Nyatanya dari 125 titik Ru'yatul Hilal yang nampak hanya di Aceh. Ternyata di Aceh itu setelah diambil garis lurus, garis bujur ke utara, itu sebaris dengan India. Jadi Matelak atau tempat terbit rembulan itu ya daerah sana. Jadi akhirnya karena Aceh itu bagian dari Indonesia sampai Papua, akhirnya diputuskan puasa. Itulah hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya di puasa ini mari kita senantiasa bersyukur pada Allah, memperbaiki diri kita. Jauh sebelum puasa di beberapa tempat diadakan tradisi. Tradisi itu makna dari sebuah kebiasaan yang kita jarang memahami sejarahnya. Ketika kita tidak memahami sejarahnya, maka kemudian menjadi yang sudah amal-amal yang sudah turun-temurun kemudian dianggap menjadi sebuah tradisi. Ketika menjadi sebuah tradisi bagi orang-orang yang tidak tahu sejarah, dianggap bid'ah, dianggap sesat, mengada-ada dan lain sebagainya. Padahal para ulama zaman dulu itu mengemas sebuah sunnah itu menjadi tradisi itu dengan istihad yang luar biasa, membungkusnya dengan bahasa lokal. Apa kira-kira? Di Aceh ada Megang, turun ada Balimau, di Sunda ada Unggahan, di Jawa ada Magelang. Itu adalah sebuah bungkus yang isinya apa? Isinya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara dakwah yang luar biasa. Karena selama setahun kita bergaul bersama dengan teman tetangga kiri kanan kita, sedikit banyak pasti ada salah hilaf. Lebih-lebih secara pribadi. Artinya secara pribadi itu kita secara pribadi sendiri kita punya potensi kesalahan yang luar biasa. Di dalam muqaddimah Nasaihul Ibad, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang bukan Al-Quran, tapi disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, pada para sahabatnya, sehingga hadis itu qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, biasanya begitu redaksinya. Jadi situ innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai manusia, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu itu senantiasa berbuat salah dan dosa fil laili wan nahar, di siang dan malam. Bukan hanya di siang dan malam saja, maknanya adalah sebuah kesempurnaan waktu itu, ya siang ya malam, ya sore ya pagi. Artinya di seluruh hari
tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kuumumkan kepadamu wahai hambaku, ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ini kata Allah, aghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni semua dosamu. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepadaku, mohon ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya ku ampuni engkau, ku ampuni kamu. Itulah makna dari apa kira-kira dosa kita ini. Ada yang merasa mana saya ada punya dosa, sehingga ngapain kita harus setelah lebaran kita keliling-keliling, kita nggak punya dosa. Kira-kira begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, dosanya orang kaya itu karena tidak sempurnanya zakatnya, bisa jadi. Kesombongan atas kekayaannya, bisa jadi. Dosanya orang miskin apa? Tidak sabar, tidak ridho dengan keadaannya. Apa kalau mohon maaf, kalau orang hidupnya sudah sangat sederhana, terus kemudian dia itu dipastikan terus qanaah atau ridho, belum tentu. Karena itu ini bagian dari introspeksi diri kita untuk senantiasa introspeksi kita dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Jadi bahwa tidak ada orang yang tidak dosa, menunda waktu sholat atau terbersit sesuatu yang termasuk salah satunya ketika seseorang bercita-cita, punya keinginan berbuat sesuatu kepada saudara, tetangga dan lain sebagainya. Bisa jadi kenapa? Karena rasa sakit hati yang telah ditanam oleh teman saudara, oleh teman pergaulannya. Bisa jadi karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man kana indahu mazlumatun li akhihi falyatahlil minha. Barang siapa memiliki kesalahan, mazlumatun li akhihi falyatahlil, maka saling minta halalah di antara kalian. Kalau di tempat kita itu biasa menjelang Ramadan, nanti kita adakan acara, kita mengikuti tradisi yang sebenarnya itu adalah sunnah Rasulullah. Sekali lagi, karena kita tidak tahu sejarahnya, tradisi dan sebagainya, sehingga itu bukan tradisi Islam. Lihat tuh, hadirin rahimakumullah, apa tradisi yang diikutinya? Hadirin, falyatahlilhu minha, ini meminta halalnya dosa di antara kita, kesalahan di antara kita. Orang sering mencari momentum. Momentum itu bisa saja hari raya. Jadi kalau salahnya tahun lalu di awal tahun, punya salah gak enak sama teman kita, nanti aja lah sampai hari raya kita keliling-keliling, biasanya begitu. Tapi ada ustadz yang mengatakan, oh kita nggak punya dosa sama tetangga, ngapain kita sana sini? Kira-kira begitu enggak ya? Ya Allah. Jadi banyak bisa kita dengan tetangga kiri kanan. Bahkan di antara dosa-dosa itu dapat menghambat usul kita, dapat menghambat sampainya ibadah kita kepada Allah SWT. Hati-hati. Contohnya begini, mohon maaf, masjid ini dibangun oleh saudara tetangga kiri kanan kita, mungkin melalui infak 1.000, 2.000, bata 1, semen 1, dan seterusnya. Maka ketika Anda benci, iri, hasut kepada tetangga kiri kanan Anda yang membangun tempat
sujud kepada Allah. Kira-kira sampai enggak itu ibadah? Disitulah diperlukan kerukunan. Nah, bagaimana merukunkan? Ini tadi tradisi atau sunnah Rasulullah yang dibungkus tradisi. Nah, ini penting supaya Islam kita itu benar-benar membumi atau rasa adem ayem dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, cara menghalalkan salah satunya adalah sebelum Ramadan diadakan unggahan, megangan. Itu apa isinya? Isinya dalam megang orang Aceh itu bagi-bagi daging, nyembelih sapi dibagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin supaya apa? Senang bertemu Ramadan. Terus malamnya diadakan mungkin doa, kalau nggak tahlilan ya pokoknya doa kumpulan, mau makan bersama. Rasulullah SAW waktu datang pertama kali ke Madinah dalam hijrah itu beliau mengatakan ayuhan nas afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasalul lail wan nasmiyah. Ada apa? Afsus salam, tebarkan rasa damai. Bukan sekedar tebarkan salam, bukan sekedar itu. Sering ketemuan banyak, karena banyak orang dia mau salam hanya kepada orang yang sepaham. Ada dari sini? Ada enggak? Enggak. Kalau kamu salamnya hanya kepada yang sepaham. Sekali dia Assalamualaikum. Dengan yang lain dia kadang-kadang mata penuh curiga. Padahal afsus salam itu bukan sekedar assalamualaikum. Bagaimana kita hadir, kita ada di sebuah kampung itu menjadi penyebab damainya satu wilayah. Jadi begitu, bukan sekedar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana diri kita menjadi syahadah, menjadi pelaku utama, menjadi pionir dalam membangun masyarakat. Siapapun ada di situ, damailah rasa. Orang masuk kampung itu, masya Allah, kampung sampai kok damai, adem ayem. Apa kuncinya? Ya pemimpinnya, tokohnya yang di situ. Bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu dalam wujud tingkah laku dan sebagainya. Maka afsus salam, tebarkan rasa damai. Bagaimana caranya? Yang kedua, wa it'amut ta'am, senanglah ngasih makan orang. Ini harus disohen. Yang ketiga, wasilul arham. Itu bisa terjadi. Tiga hal ini, afsus salam, it'amut ta'am, wasilul arham, bisa terjadi dalam satu waktu di dalam peristiwa kenduri bersama menyambut Ramadan. Besok hari raya kita bawa makanan, adakan doa bersama. Doa mendoakan kepada orang yang telah berpulang, mendoakan saudara bapak kita yang kita tidak bisa ziarah, kita bisa mendoakan mereka, saudara tetangga kiri kanan kita. Sebab apa? Bisa jadi di antara mereka pernah punya salah dengan kita pun punya salah dengan mereka yang sudah berpulang. Maka faliyah tahlil tadi saling menghalalkan, memintakan ampun kepada Allah SWT. Itu tradisi, sebuah sunnah yang dibungkus dengan tradisi. Orang Aceh bilang megang, orang Medan balimo, orang Lampung unggahan, di Sunda unggahan, di Jawa megengan dan sebagainya.
itu isinya yo makan, terus ketemu salaman. Nah, salaman itu kan bagian dari silaturahmi. Manil muslimaini yaltaqiyani fasafahani ghufirallahu qabla ayyafriqa. Barang siapa dua orang muslim bertemu terus salaman, ghufirallahu qabla ayyafriqa, maka Allah ampuni dosanya sebelum berpisah dua-duanya. Sebelum berpisah keduanya, dosanya diampuni Allah Ta'ala. Nah, yang perlu diingat hadirin, manil muslimin yaltaqiyani, dua orang muslim bertemu itu bukan dalam waktu-waktu tertentu, kapanpun. Maka salah satu tradisi faliyah tahlil tadi, ketika sholat bertemu, selesai sholat salaman, itu bagian manil muslimin yaltaqiyani. Itu tidak terikat oleh waktu, sehingga kapanpun bertemu salaman, meruntuhkan dosa. Nah, ketika kita mengadakan kenduri atau doa selamat, paling tidak kita kan ketemu salaman semua. Yang mohon maaf kemarin dengan si A si B kita itu agak kurang dekat atau punya sedikit masalah, dengan kita ada bersama di situ, dengan tidak sadar kadang-kadang kita juga salaman dengan mereka. Manil muslimin yaltaqiyani fasafahani ghufirallahu qabla salaman. Ya, maka itu salah satu cara faliyah tahlil tadi, menghalalkan kesalahan di antara kita. Dengan orang-orang yang telah berulang hadir rahimahullah, kita tidak pernah sadar atau memang belum sadar. Ketika kita istighfar atau mendoakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami muslim muslimat, mukmin mukminat yang hidup. Berapa di dunia ini mukmin muslim yang hidup? Penduduk dunia hari ini 7,8 miliar. Sedikit lagi 8 miliar. 30%-nya atau peringkat agama ketiga di dunia, atau bahkan sudah mencapai peringkat kedua, itu adalah Islam. Artinya apa? Kalau peringkat kedua penduduk dunia dari 8 miliar ini adalah Islam, bisa jadi itu adalah 50% dari penduduk dunia itu Muslim. Hidup. Selalu kita berdoa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, yang masih hidup. Loh, kita tidak sadar, kita bukan sekedar mendoakan tetangga kiri kanan kita. Orang Amerika, orang Eropa yang muslim masuk dalam doa kita al-ahya. 4 miliar saudara. Tidak sadar. Wal amwat, dan yang mati. Kalau dihitung sebagai orang muslim mukmin dari Nabi sampai hari ini, kira-kira berapa miliar? Perkirakan saja. Mungkin bisa 4 miliar, bisa 5 miliar, atau 3 miliar lah. Dari Nabi sampai hari ini baru 1500 tahun. Ada enggak itu 3 miliar orang Islam dari Nabi sampai hari ini yang sudah berpulang? Artinya apa? Ketika kita berdoa, ya Allah ampuni dosa kami, dosa orang-orang muslim mukmin mukminat, muslimin muslimat yang hidup 4 miliar, yang mati 3 miliar, 7 miliar dalam satu doa. Kita tidak pernah sadar itu. Orang itu mau didoakan maupun tidak, kita tetap berdoa. Sebab ada orang yang percaya doanya muslim kepada lain tidak sampai, ya syukur-syukur nggak sampai, kembali lagi kepada yang berdoa. Ya kalau ya sudah, tetap kita berdoa. Asal dia syahadatnya sama,
sholat sujudnya sama, menghadapnya sama, itu sudah. Maka dia masuk dalam koridor muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, 7 miliar. Kalau dihitung dari Nabi Adam itu mukmin muslim. Oh, Nabi masuk enggak muslim? Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, sampai terus beserta anak cucunya sampai hari ini berapa miliar? Dihitung-hitung lebih dari 10 miliar kita mendoakan mereka. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa minta halal dengan berbagai cara di antara dosa-dosa kita semua, sehingga memasuki Ramadan ini baru 1 hari kita termasuk orang yang tidak rugi. Sebab apa? Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Karena di hatinya, di dalam pikirannya banyak pikiran-pikiran jahat, banyak kesalahan yang belum terampunkan, termaafkan daripada saudara-saudara kita. Maka itu hadirin rahimakumullah, mari kita tradisikan kebaikan ini senantiasa menjadi haliyah atau menjadi kebiasaan kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam Rasul bab 2 Rasul mengatakan man asbaha layan bizulma ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa pagi-pagi, artinya dia mulai hidup, mulai berkehidupan, mulai beraktivitas, layan bizulma ahadin, tidak punya niat untuk berbuat zalim, tidak berniat untuk berbuat salah, tidak berniat pakai ancam-ancam, awas nanti. Nah, gitu kadang-kadang. Layan bizulma ahadin ghufira lahu ma jana, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, di awal Ramadan ini mari kita senantiasa menjaga diri kita, menata hidup kita, hati kita ini kita lemahkan dalam arti hal-hal yang tidak penting kita harus singkirkan, dalam artian bahwa kita harus saling menerima keadaan, ridho, menghalalkan segala kesalahan tetangga kiri kanan kita, supaya memasuki Ramadan kita dalam keadaan suci lahir dan batin. Terakhir hadirin rahimakumullah, ada satu kisah seorang santri bertanya kepada gurunya menyangkut sakit hati, luka hati yang disebabkan oleh orang lain. Rasa-rasanya berat kali untuk memberikan maaf dan lain sebagainya. Terus maka dia bertanya kepada gurunya, bagaimana caranya supaya saya bisa memaafkan saudara, memaafkan teman, memaafkan tetangga yang pernah berbuat melukai hati saya, wahai Syekh. Maka dibacalah surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepatlah untuk mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mengganti rasa sakit hati, mengganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan yang oleh Allah dijanjikan sebuah surga seluas langit bumi. Surga seluas langit bumi akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa itu, ingat, takwa
takwa itu adalah tujuan daripada puasa. La'alakum tattaqun. Takwa yang bagaimana? Salah satunya adalah takwa yang akan mendapatkan surganya Allah dengan catatan dia mampu senantiasa senang berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam keadaan lapang, artinya duitnya banyak berinfak, duitnya sedikit wad dharra, dalam keadaan kesulitan tetap berinfak. Ini cirinya. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha, orang yang bertakwa itu ciri kedua adalah sabar, mampu menahan diri dari sesuatu yang ketika kita disakiti kita bisa membalas, tetapi kita tidak melakukannya. Itu adalah wal kaziminal ghaidha. Jadi mampu kita membalas, tetapi kita tidak melakukannya karena kita lebih mencari ridha Allah tadi, menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mampu memberi maaf kepada sesama manusia. Dari apalah artinya sakit hati, luka hati, ketika itu diganti Allah dengan surga. Ya memang berat. Orang mau masuk surga kok enak-enakan sama yang sujud rukuk begini, belum tentu suka. Apalagi kita tidak sadar dengan sujud rukuk kita bahwa ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala kepada kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah, dititipkan kepada kita. Nah, alhamdulillah kita dititipi sujud rukuk, ibadah, kehidupan kita bisa sujud. Itu Allah itu yang memberikan, itu Allah Ta'ala, bukan maunya kita. Nah, oleh karenanya kita harus sadar bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita itu milik Allah, dititipkan kepada kita. Setelah itu jalanilah dengan ikhlas, persembahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya. Itulah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Masjid Sabilud Dakwah ini banyak inovasi dakwahnya, bisa jadi apapun bentuk namanya. Orang-orang yang tidak suka mageman itu biasa mengadakan diklat Ramadan. Isinya apa? Ya pendidikan awal Ramadan, terus nanti ujung-ujungnya makan, ya sama aja. Mau dibungkus namanya diklat menjelang Ramadan atau mageman, isinya sama. Makan, silaturahmi, belajar, itu sama. Zaman dulu kan, zaman para ulama-ulama sebelum ada negara ini kan, lokalitas di situ yang memungkinkan diterimanya cara dakwah, ya begitulah kita. Dan mageman. Intinya, mari dalam segala inovasi ini, Sabilud Dakwah, jalan dakwah ini banyak inovasinya. Terus dan tentu bukan sekedar inovasi, tetapi tidak lari daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang hanya melihat bungkusnya, mohon maaf, kadang orang bisa tersesat. Sering kita sampaikan kepada ibu-ibu pengajian itu, kira-kira halal mana, minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Itu orang sudah bingung membedakan. Minyak unta cap babi, ada minyak babi cap unta. Kalau orang hanya melihat bungkusnya, ini minyak capnya unta. Unta itu kan halal, padahal isinya babi.
isinya. Tetapi kita kalau bisa ya bungkusnya bagus, isinya bagus. Itulah yang harus kita lakukan. Hadirin rahimahumullah. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi